Sebelum sakit itu aku bermimpi. Di dalam mimpi itu aku sakit yang benar-benar nggak tahu sakitnya namanya apa. Pokoknya seluruh tubuh aku tuh lemes, nggak bisa ngomong apa-apa. Semuanya cuek. Hari itu juga jam 6 sore. Tapi begitu ini ya, begitu jelas dan terasa banget ya Banget. itu Sampai hari peringatan ini pun itu. masih berasa, Mam. Kalau ini kalau aku cerita begini lagi nih, berasa banget gitu loh. Apa yang terjadi, sakitnya seperti apa, badanku tuh gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ranti? Alhamdulillah kembali kita ketemu di channel Ranti Purnamasari dalam episode Relung Hati. Dan jangan lupa setelah nonton YouTube channel ini, di-subscribe, nyalakan loncengnya dan like juga di komen ya. Dan hari ini saya merasa terharu dan juga bahagia bisa dapat kesempatan untuk ketemu lagi dengan sosok seorang wanita yang begitu saya kagumi. Bukan saja karena dia cantik dan juga soleha, tapi hatinya Masya Allah. Bunda Anissa Trihapsari, Masya Allah saya. Masya Allah, segala puji milik Allah. Aku mah nggak ada apa-apanya dibandingin Mbak Ranti yang luar biasa. Lebih senior dibanding aku. Masya Allah. Aku belum jadi apa-apa, dirimu udah heboh. Sudah dong, udah nari-nari kan. Aduh ya Aku Allah. masih pike ya. Ini ceritanya panjang banget kalau lihat perjalanan kita dulu ya. Masya Allah. Masya Masya Allah. Allah. Alhamdulillah Tapi ya. Alhamdulillah Allah Ketemunya di sini. terus kasih jumpa, Amin, terus amin, kasih amin, amin. kesempatan buat belajar sama-sama. Ya. Amin, amin. Di sini kita mau cerita banyak sama teman-teman sahabat semua di rumah tentang kebahagiaan, tentang rasa, tentang cinta kita yang kita rasakan pada saat Allah mengetuk hati kita. Aduh, terus Jadi kita kan memang tahu ya hidup kita tuh nggak langsung di sini ya Bun ya. Iya, Kita iya. pasti punya perjalanan yang orang bilang mungkin sejarah. Tapi kalau kita lebih melihatnya itu adalah pelajaran hidup yang Allah kasih ya. Kesempatan yang Allah berikan untuk kita bisa mendapat banyak pelajaran menyeberangi lautan kehidupan ini gitu kan ya. Yep. Dan Bunda adalah satu orang yang survive. Masya Allah. Kita boleh nggak bagi-bagi sama sahabat di sana? Boleh lah, dengan senang hati. Aku bersyukur banget waktu Mama Ranti bilang, boleh nggak Bun ke rumah bikin sesuatu, ya chit chat gitu kan. Aku tuh kadang-kadang suka apa ya, suka bukan nggak pede, tapi apakah yang aku share ini menjadi manfaat gitu loh. Soalnya yang bertanya adalah beliau yang lebih Masya Allah menurut aku ya gitu. Yang ya dari ibadahnya, dari solehahnya. Amin, Kayaknya amin. aku nggak ada apa-apanya banget gitu loh. Amin. Kita kan satu perguruan. Gitu ya. Jadi sama, seguru seilmu. Tapi Bun, yang paling kita pengen sahabat semua tahu itu adalah pada saat kapan Bunda merasa Allah tuh betul-betul menyapa Bunda. Yang pasti kalau aku boleh bukan komen ya, mungkin pada saat tahun 2006 kali ya. Aku nggak pernah bosan-bosan kalau ditanya orang pertama kali merasa bahwa disentuh atau tersentuh lah ya gitu, merasa bahwa ya Allah selama ini aku kok Muslim tapi Muslimnya KTP gitu ya. Jadi pada tahun 2006 aku sempat ikut training, Mam. Ikut training, waktu itu trainingnya ISQ sama Pak Ari Ginanjar. Sebelum tahun itu aku Masya Allah deh, dari segala macam pergaulan, dari segala macam baju, segala macam tetek bengek apa itulah, enggak banget deh gitu loh. Sudah lewat ya. Nah ketika 2006 itu, nah disitulah aku benar-benar merasa bahwa Allah tuh
maha apa ya, maha besar, maha segalanya, sampai aku ngelihat matahari pun aku kayak apa ya, Mam, kayak Kagum. iya gitu loh. Lebih dari Ini itu. tuh iya gitu. Ini ya Allah ya Nur gitu. Jadi langsung inget Asmaul Husna gitu kan. Itu apa sih, Bu? Apa yang tiba-tiba, bukan tiba-tiba atau enggak itu terasa Karena tersentuh? di apa ya semua itu memang Allah yang izinkan sih, Mam. Hidayah itu emang milik Allah gitu. Pada saat aku ikut training ya ikut aja gitu. Nggak ada kepikiran, oh aku pengen berubah apa segala macam. Cuma di situ aku ngerasa bahwa yang pertama-tama adalah kebesaran Allah itu sangat luar biasa. Itu satu. Terus kedua, di situ diceritakan mengenai Nabi Muhammad. Di situ pun aku ngerasa bahwa ya Allah begitu cintanya Rasulullah sama kita, tapi kita tuh salawat aja tuh jarang gitu loh. Sementara beliau begitu memperjuangkan kita Iya. untuk bisa hidup seperti saat ini gitu ya. Iya, tanpa beliau kita mungkin ya muslim ya tidak akan seperti ini gitu loh. Terutama yang wanita-wanita nggak mungkin derajatnya diangkat gitu. Pokoknya gitu deh. Udah, singkatnya adalah pokoknya titik balik aku ngerasanya bahwa aku harus mencintai Allah lebih dari diri aku sendiri dan Rasulullah ya semenjak itu. Masuk training itu. Masya Allah. Gitu, Mam. Itu oke, aku balik lagi soal rasa. Dirasakannya itu apa, Bun? Apakah ada lewat galau nggak, atau langsung merasa tiba-tiba tercerahkan atau gimana itu? Ada prosesnya nggak? Mudah-mudahan sih itu sebagian dari proses ya, karena setelah itu kan ya mohon maaf kalau aku boleh flashback lagi, kan aku 7 tahun benar-benar yang single parents gitu kan. Terus aku juga akhirnya menikah sama seorang ayah, dan ayah maksudnya Sultan Georgi gitu kan. Itu juga prosesnya nggak langsung cepet nikah gitu, semuanya berproses, dan itu prosesnya kayak kita main di roller coaster gitu kan. Jump and down gitu ya? Ya dari gosip, ya dari segala macam. Pokoknya semua tidak ada yang pro ke Anissa kecuali kakak aku gitu loh. Sampai ya itulah mamah aku gitu, Mama Eti. Selalu dia menyalahkan anaknya, dia nggak pernah menyalahkan anak orang lain gitu. Tentang percayaan aku sama yang sebelumnya gitu. Jadi hubungan aku berumah tangga apa segala macam sampai akhirnya memutuskan untuk menikah lagi itu juga proses gitu loh, Mam. Nah dari situ jadi aku ngerasa bahwa kita emang hidup itu nggak bisa tergantung sama siapapun, sama manusia gitu ya. Di 7 tahun aku single parents itu aku benar-benar yang survive apa-apa sendiri. Masuk ke training itu aku jadi ngerasa apa ya, bersyukur gitu loh. Ternyata di situ aku banyak ilmunya. Allah nggak mungkin ngasih satu ujian atau cobaan di luar kemampuan aku gitu. Masya Allah. Jadi dari aku umur 16 tahun lah, Mam. Dari umur 16 tahun kan aku sudah banyak cerita gitu loh. The story of Anissa tuh wah banyak banget. Mungkin sinetronnya Mami. Sinetronnya kalah. Berapa episode dong? 2.500. Oh, Masya Allah. Tapi itu jalan Allah ya. Iya. Jalan Allah. Dan Mama tuh selalu bilang, Nis, kamu nggak stres pasti mah gitu. Cuman nggak tahu dari dulu kenapa aku ngerasa nggak pernah ngerasa bahwa menyesal gitu. Itu nggak ada, Mam, di hati aku gitu loh. Jadi ini sudah memang percaya ya, udah betul-betul sebenarnya walaupun dulunya belum ikutan, tapi udah yakin kalau ini memang udah Iya, takdirnya gitu. Iya, mungkin aku kalau Allah nggak kasih aku 16 tahun begitu, terus aku menikah lagi, terus akhirnya bercerai lagi, mungkin aku nggak sekuat ini gitu loh, Mam. Kedua, pas aku menikah dengan Sultan, finally aku menikah dengan Sultan itu 2007. Terus aku hamil, terus aku hamil akuin. Hamil akuin. Nah, dari hamil akuin tuh aku terus tuh ikut ISQ terus. Nah, setelah melahirkan, aku sakit, Mam. Sakit apa? Sakit. Nah, sebelum sakit itu aku bermimpi gitu. Di dalam mimpi itu aku sakit yang benar-benar nggak tahu sakitnya namanya apa. Pokoknya seluruh tubuh aku tuh lemes, nggak bisa ngomong apa-apa. Aku minta tolong ke mama nggak bisa nolong, ke kakak nggak bisa nolong, sampai akhirnya ke suami pun nggak bisa nolong. Aku minta sama Sultan, aku sakit. Semuanya cuek. Semuanya nggak peduli. Itu di mimpi memang, itu. Di mimpi itu tuh semua cuek, wah semua sibuk masing-masing. Kalau nggak salah ada bukan hadis apa ayat Al-Quran gitu bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Terus memang tidak ada yang bisa membantu kita.
Semua anak, bapak, kalau nggak salah ada deh kayak gitu, bahwa itu semua nggak ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri. Dan Allah pastinya ya. Dan Allah. Nah, kenapa dan Allah? Tiba-tiba semua nggak ada yang bantu aku nyusruk, jatuh saking nggak bisa ngapa-ngapain, nafas pun nggak bisa, lemes. Terus ada satu sosok gitu datang, jubah putih gitu, aku nggak tahu itu siapa, tapi mukanya ada, mukanya jelas gitu ya, ganteng lah gitu. Terus beliau bilang dari jarak jauh gitu bahwa yang bisa sembuhin aku cuma Allah. Makanya terjawab tadi Allah kan. Terus aku bilang iya tahu Allah. Aku masih sombong mam di mimpi itu. Ya aku tahu Allah, terus aku mesti ngapain? Masya Allah. Terus kata sosok itu bilang kamu harus menutup aurat kamu. Terus aku bilang berhijab. Aku bilang gitu kan. Mana mungkin, masih sombong lagi nih seorang Anissa kan. Mana mungkin aku berhijab, aku tuh syuting gini-gini. Dunia terus yang dipikirin sama aku. Dan nih, setelah itu akhirnya mereka sosok itu jauh sambil suaranya cuma terdengar bahwa kalau memang kamu tidak bisa nggak apa-apa. Berarti kamu akan terus seumur hidup akan sakit seperti ini, bahkan mungkin akan meninggal. Astagfirullahaladzim. Di situ aku bangun lagi, maksudnya aku dari bukan sujud ya, jongkok itu saking sakitnya gitu kan badan aku. Pas aku mau bicara baru sampai di kerongkongan, aku udah niat ya udah deh, oke, kalau emang itu kata Allah aku mesti menutup aurat, oke deh, gitu. Kayak sombong juga, oke deh gue tutup aurat deh gitu, yang penting gue sehat, gue sembuh. Udah baru sampai sini sehat tuh, sehat. Singkatnya aku bangun dari mimpi itu jam 4 subuh, aku sholat. Hari itu juga jam 6 sore aku sakit sama dengan belum juga mam. Aku sakit sama seperti yang di mimpi itu. Astagfirullahaladzim. Dicek darah semua lab, nggak DB, belum ada corona ya, belum. DB, tipes, semuanya negatif. Nggak ada positif, nggak ada, semuanya sehat. Tapi aku sakit, demam, panas, persis apa yang di mimpi itu. Ya Allah, jadi nggak semua orang loh Bun dapat mimpi begitu detail, begitu jelas. Aku masih inget banget. Begitu terasa. Dan mimpi, aku sampai merinding. Aku sayang banget sama mamanya almarhumah, sampai sekarang jarang didatangin mimpi gitu. Cuman ini kan mimpinya jelas banget. Iya, jelas. Dan ada sosok banget. putih yang sebenarnya itu adalah jelas-jelas peringatan buat kita ya, buat Bunda khususnya kan waktu itu. Dan Bunda juga menghadapinya dengan masih ada arogansi, masih ada keraguan. Apakah ini petunjuk, apakah ini mimpi aja, sekedar bunga tidur gitu. Tapi begitu dibangunkan dan Allah nyatakan ini adalah pesanku. Semoga. Masya Allah. Gitu mam. Terus apa setelah itu ini? Udah, terus akhirnya aku izin sama mama, aku mesti akhirnya aku ke 10 hari masuk di rumah sakit sendirian. Karena akuin masih 2 bulan, masih mesti ASI kan, itu ASI aku mohon maaf, ASI aku bengkak sampai sampai benanah, karena nggak disedot sama bayi kan. Aku nggak boleh ketemu sama akuin, nggak tahu kenapa, padahal virus belum ada waktu itu kan, nggak tahu kenapa. Jadi itu benar-benar dokter tuh nggak boleh ketemu. Pokoknya nggak ada yang boleh ketemu, apalagi baby gitu kan, nggak boleh banget. Jadi ya udah di rumah sakit itu aku benar-benar sendiri, nggak ada siapa-siapa. Sama nggak tuh kayak di mimpi itu ya kan, takut ya jadinya. Di situ aku langsung telepon ke mama, aku izin, aku berhijab. Pertama ke manajerku dulu, Teddy, almarhum. Dia bilang, lo yakin ya? Yakin, udah bismillah. Aku bilang gitu. Akhirnya ke mama bilang izin ke suami kamu karena kamu udah punya suami, udah punya sultan. Sultan bilang boleh kamu berhijab kalau memang itu sudah niat kamu. Terus ke Pak Ari, aku juga sempat sama ke beberapa guru-guru ngaji aku. Udah disuruh sholat tobat, hajat. Akhirnya aku mencobalah pada tanggal 29 Mei pas aku ulang tahun, aku menutup aurat itu. Masya Allah, di situ di situ tuh aku semakin ngerasa bahwa kematian tuh dekat. Jadi ingetnya tuh kematian terus. Tapi begitu ini ya, begitu jelas dan terasa banget ya itu. Sampai hari ini pun masih berasa, Mam. Kalau aku cerita begini lagi nih, berasa banget gitu loh, apa yang terjadi, sakitnya seperti apa, badanku tuh gimana, itu masih berasa. Bun, di antara semua peristiwa yang dialamin Bunda, perjalanan hidup, sejarah, lalu kemudian peringatan dari Allah, Bunda syukurin nggak hal itu? Masya Allah, bukan bersyukur lagi, udah aku ngerasa bahwa Allah tuh baik sama aku. Walaupun dikasih tempaan, beri
ujian segala macam dari dulu hingga kini pastinya Bun ya. Sampai hari ini pun aku ngerasa Allah tuh baik banget sama aku. Masya Allah. Aku udah kalau ngomongin Allah udah ngewek gue. Jadi apapun ya udah, itu udah izin Allah. Udah takdir yang memang Allah kasih, udah pasti kita sebagai manusia pasti bisa, pasti mampu gitu. Allah tuh luar biasa dia, Mam. Luar biasa banget. Jadi ikutan nangis gitu. Ya gini loh, maksudnya gini, kita kan banyak sekali manusia yang dikasih cobaan, tapi kadang-kadang kita nggak tahu kalau itu cobaan, ya kan? Iya, Kita tahunya itu adalah musibah yang terus dirundungi gitu kan, dipikirkan secara sedih, lalu kemudian mengutuk diri sendiri atau mengutuk orang lain, atau bahkan menyesali hidup ini yang Allah berikan gitu. Ini kok gini, kok gitu gitu. Tapi di sini Bunda dengan begitu banyak peristiwa hidup, sampai sudah berhijab pun mengikuti semua perintah dari Allah, peringatan dari Allah, tapi masih juga sampai hari ini Allah kasih cobaan. Bagaimana cara Bunda menghadapinya, dan bagaimana Bunda yakin kalau ini adalah hadiah sebenarnya dari Allah? Aku nggak bisa mengutarakan sedetail apapun, cuman aku lagi belajar, Mam. Lagi belajar bahwa di setiap peristiwa, dari kita bangun tidur, terus kita ketemu anak, ketemu suami, ketemu siapapun nih, ketemu mami, ketemu siapapun lah ya. Aku ngerasa bahwa mereka adalah orang-orang yang dikirim sama Allah untuk kita berlatih berbuat baik gitu loh. Even pun ada orang yang memusuhi kita, aku nggak pernah ngejudge mereka sebagai orang yang jahat, nggak. Aku selalu mendoakan, karena itu juga didikan dari eyang aku, dari mama, dari papa almarhum. Kalau ada orang yang jahat sama kamu, doain mereka. Kirim Al-Fatihah. Kalau mereka non-muslim, pakai bahasa yang Allah tuh maha segala-galanya. Jadi jangan pernah ada rasa benci, rasa nggak suka sama orang, kecewa wajar, manusia. Aku juga masih manusia biasa. Kadang-kadang kita kecewa sama suami, sama anak nggak peduli ya sama kita ya, kita udah paham ya. Remaja ya, remaja ya, bukan nggak ABG. peduli, mereka nggak tahu caranya, belum tahu caranya. Nah itu, tapi aku belajar lagi gitu. Nggak tahu, ini juga Allah, makanya aku bilang Allah tuh maha baik banget gitu. Aku dikasih terus pemahaman yang aku nggak tahu ilham dari mana. Kalau dibanding Mama Ranti, mungkin pengajiannya lebih rajin Mama Ranti dibanding Anissa gitu. Beneran, demi Allah, aku tuh suka kalau ngeliat Instagram atau ngeliat postingan Mama tuh yang Mama Ari semua, ih rajin-rajin banget, sementara aku kan enggak gitu loh, nggak ada apa sih, nggak ada guru gitu, kecuali ya beliau-beliau lagi gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa, karena banyak peristiwa yang tadi, terus juga aku sakit yang tadi aku cerita sama Mami gitu kan, aku ngerasa di situ Allah kasih kasih ilmu bahwa kita tuh harus segala sesuatu itu karena Allah. Masya Allah. Memang ya, jadi apa yang dibilang pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Inilah salah satu contohnya, ya kan? Allah, mudah-mudahan. Jadi kita, walaupun kita juga gini, kita memang jarang ketemu ya. Jarang ketemu, tapi hatinya nyambung. Hatinya bertaut banget, dan kita memang sekarang kan ada sosial media yang menghubungkan kita berita, tapi ternyata karena kita saling mengasihi dan kita selalu berpikiran positif satu sama lain, selalu berusaha mensyukur walaupun dari jauh, Bun ya. Amin. Jadi apa yang aku lihat dari Bunda adalah suatu kebaikan. Aku juga ngeliatnya gitu. Aduh, Bunda makin dalam ya gitu kan. Apa yang dituliskan, apa yang ditayangkan, itulah hal-hal yang baik buat banyak orang. Amin. Gitu. Jadi melihatnya juga bahagia, haru, aku sampai gemetar tuh. Bahagia, bangga, haru juga, Masya Allah. Mudah-mudahan Bunda terus dikuatkan, dan kita terus diizinkan sama Allah untuk belajar sama-sama walaupun kita nggak ketemu gitu ya. Gitu. Jadi Bunda pun lihatnya kita gitu. Jadi ini kan sebenarnya bagian daripada doa. Iya. Kita saling ngedoain kalau kita akan semakin baik. Dan lucunya nih, hubungan aku sama Maranti, sama Ari, beliau pergaulannya luas dan banyak gitu ya, tapi aku nggak pernah cemburu gitu loh. Kayak nanti sama ini, sama itu, sama sayang. Aku tahu gitu, sayangnya Mbak Ranti buat aku tuh juga ada gitu loh. Jadi aku nggak pernah jealous gitu loh. Justru aku terus belajar, aku pengen terus kayak beliau. Kita kan jujur, aku
Mama bisa lihat sendiri ya, aku nggak terlalu banyak sahabat. Jujur aku nggak terlalu banyak sahabat perempuan gitu loh. Satu mungkin aku orangnya dulunya introvert dulunya gitu, tapi sekarang aku ngerasa bahwa postingan Mama Ranti gitu, bahwa aku juga harus seperti beliau hal-hal yang baiknya gitu loh. Amin, mudah-mudahan baik terus. Jadi itu Masya Allah gitu buat aku jadi ikut berguru lah gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Begitu sahabat, jadi kalau yang kata guru-guru bilang, pada saat kita menyatakan diri untuk berhijrah dan kemudian menjadi lebih baik, kita akan kehilangan teman. Tapi teman itu akan berganti. Iya. Berganti dengan yang lebih baik. Amin. Berganti dengan yang satu frekuensi. Berganti dengan sahabat-sahabat yang akan menguatkan tekad kita. Amin. Jadi kalau memang teman itu hilang, mungkin bukan itu lagi yang harus kita temani sekarang gitu kan ya. Tapi bukan berarti silaturahminya terputus. Ya. Tapi kan kita kan manusia ada kapasitas up and down ya Bun. Pada saat kita harus kuat, ya kita harus ada support gitu dari teman. Tapi bahagianya, walaupun kita nggak jumpa, kita masih Allah izinkan untuk saling mendukung. Iya. Doakan itu yang penting. Doa masa yang lalu betapa kelabu. Masih adakah waktu untuk raih ampunanmu?